Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan ini ke bentuk dan model tafsir yang lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang terjemah dan tafsir Al-Quran Arab dan Latin karya Bahtiar Surin. Saya akan memfokuskan pada persoalan tentang bagaimana Bahtiar Surin mengungkapkan peran akal sebagai bagian dari upaya untuk memahami Al-Quran secara kontekstual. Maka kajiannya tidak lagi saya awali dengan background atau konteks Bahtiar Surin sehingga memiliki keterpengaruhan terhadap penafsirannya dia. Saya akan langsung pada poin pentingnya bahwa akal dalam kajian Bahtiar Surin menjadi fokus utama. Penjelasan saya akan saya fokuskan pada narasi logis yang digunakan oleh Bahtiar Surin untuk menjelaskan Al-Quran sebagai bentuk upaya dia untuk mengkontekstualisasikan makna dari sebuah ayat. Saya akan memulai dengan rasionalitas Al-Quran. Akal sebagai sarana kontekstualitas pemahaman. Dalam mewujudkan akal sebagai sarana yang dapat memberikan pemaknaan secara kontekstual terhadap satu ayat, Surin kemudian menafsirkan beberapa ayat yang relasinya difokuskan pada relasi antara fungsi akal dengan agama. Saya akan memulai narasi ini dari penafsirannya dia terhadap manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi ayat ini yang biasa digunakan sebagai dalil keberadaan nasakh mansuh dalam Al-Quran itu kemudian dijadikan oleh Bahtiar Surin sebagai salah satu dalil adanya atau keberwujudan kontekstualitas dalam Al-Quran. Bagi Surin, satu makna atau hukum Qur'aniyah dalam bahasanya Surin, hukum Qur'aniyah diturunkan untuk mengatur perkembangan psikis dan fisik manusia. Jadi segala perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia dalam kenyataannya memiliki kebebasan untuk bertindak. Tapi kebebasan untuk bertindak itu tidak terjadi secara kebetulan. Tidak terjadi secara kebetulan mengenai ke arah mana perubahan itu. Di samping perubahan itu dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Jadi manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha itu berkaitan dengan bagaimana cara seseorang untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap satu ayat yang relevan dengan konteks yang ia sedang hadapi. Jadi pemaknaan kita di sini pada hari ini itu akan berbeda dengan pemaknaan orang lain di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Jadi kandungan pergantian gitu, yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai nasakh mansuh difahami oleh Bahtiar Surin sebagai satu dalil untuk keabsahan untuk memahami Al-Quran secara kontekstual, secara berbeda dengan pemahaman orang lain di tempat yang berbeda. Jadi kita akan memandang satu ayat itu memungkinkan untuk berbeda dengan orang lain yang memandang satu ayat yang dikaitkan dengan adanya perubahan kondisi sosial dan waktu. Untuk mencapai ketidak serba kebetulannya itu, Surin kemudian menghadirkan batasan dari determinisme satu perubahan itu berkaitan dengan kemampuan akal seseorang dalam memahami agama. Jadi determinisme itu dikaitkan dengan peran akal sebagai sarana untuk memahami apakah ayat ini dapat difahami begini atau difahami begitu, disesuaikan dengan konteks atau disesuaikan dengan kondisi tempat orang itu memahami. Kebutuhan atas perubahan diperoleh dari pancaran cahaya ketuhanan pada akalnya.
Jadi Allah memberikan semacam hidayah gitu loh, kepada seseorang melalui akalnya bahwa hukum atau makna dari satu ayat ini gitu, dapat bermakna demikian gitu, disesuaikan dengan konteks perubahan konteks sosial gitu. Jika itu berkaitan dengan hukum, maka hukum itu juga dapat berubah menyesuaikan dengan konteks sosial yang berubah. Nah, proses perubahan ini itu dimiliki atau difahami oleh akal yang diberikan hidayah atau diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memahami satu ayat. Kesadaran terhadap fungsi akal ini dalam kajian Surin itu memberikan jalan dalam memahami Al-Quran secara komprehensif. Surin mendefinisikan akal sebagai modal bawaan manusia atau modal fitrah manusia yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan petunjuk Tuhan. Pemanfaatan modal ini pemanfaatan modal yang tidak benar akan berdampak pada kesalahan dalam memahami narasi agama. Dalam hal ini, Surin menggambarkan hubungan akal dan agama dalam konteks modal dan laba. Jadi, seseorang yang memiliki akal, dia akan memiliki modal. Pemahaman terhadap satu ayat itu merupakan laba dari modal yang sudah digunakan. Kemudian, Surin juga menjelaskan terkait dengan ayat wa ma yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusolah atau misalnya dalam konteks akal sebagai modal dan pemahaman atau petunjuk itu sebagai laba, dia memahami narasi ini difahami dari ayat ulaikal ladzina ishtarawul dhalala bil huda. Ulaikal ladzina ishtarawul. Jadi istaroh di situ, istaroh dhalala bil huda. Istaroh dhalala bil huda itu dimaknai sebagai hubungan antara dalam hubungan ekonomis gitu. Akal sebagai modal, kemudian pemahaman itu sebagai laba gitu. Kemudian merusak akal yang saya sebutkan tadi, merusak hubungan akal dengan agama itu sama halnya dengan merusak pemahaman atas agama gitu. Narasi ini diperoleh ketika Surin menafsirkan tentang wayaqta'una ma amarallahu bi ayyusala yusiduna fil ardh. Jadi orang yang wayaqta'una ma amarallah itu katanya Bahtiar Surin adalah orang yang memutus peran agama terhadap akal. Kenapa? Karena secara fitrah akal itu merupakan bawaan manusia gitu loh. Bawaan manusia sejak lahir gitu. Dan karena dia bawaan, maka dia akan terus berhubungan gitu, dengan agama. Makanya ketika ayat ini ayyusallahu yafsiduna fil ard gitu loh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusallahu yafsiduna fil ard. Orang yang telah memutus peran akal dalam agama itu sama halnya dengan yufsiduna fil ard gitu. Akan merusak tatanan dunia gitu. Karena dia telah berpotensi untuk misinterpretatif karena tidak menggunakan akal dalam memahami agama. Kemudian pemanfaatan akal dalam penafsiran terwujud bagi Surin gitu, dalam penggunaan ilmu pengetahuan ilmiah sebagai bentuk penalaran dalam memahami Al-Quran. Gitu. Karena akal itu juga termanifestasi dalam perkembangan keilmuan, maka seseorang yang memahami Al-Quran dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan itu sama halnya mereka menggunakan akal, menggunakan fitrah mereka untuk memahami Al-Quran. Dan disitulah orang itu mendapat petunjuk. Misalnya ketika Surin menafsirkan makna ba'udah dalam Al-Baqarah 26 itu,
eh, dengan mikroba. Gitu. Jadi ba'udhah itu tidak hanya terbatas nyamuk, lalat ataupun sepa gitu, ataupun apapun. Meskipun nanti dalam penafsiran beberapa penafsiran ba'udhah itu bisa dimaknai berbeda. Gitu. Tapi paling tidak Surin secara jelas dalam pemaknaan ba'udhah ayat ini, gitu, dia langsung mengklaim bahwa ba'udhah itu berarti kuman. Seseorang yang menggunakan akalnya dapat mengetahui jenis kuman mana yang berbahaya bagi manusia atau jenis kuman mana yang mungkin bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, narasi ini membutuhkan untuk menjelaskan, mendistingsikan mana kuman yang berbahaya dan mana kuman yang tidak, itu membutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya penelitian melalui mikroskop, misalnya. Kemudian penelitian dengan perangkat-perangkat keilmuan lain. Pengetahuan itu hanya bisa terjadi ketika seseorang menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berasal dari akal, gitu, kira-kira begitu. Ketika orang tidak menggunakan akalnya, otomatis dia juga tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan tidak digunakan, maka pemaknaan atas ba'udhah itu tidak bisa juga dilakukan. Begitu kira-kira gampangannya. Bagaimana menarasikan antara akal, agama, kemudian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga digunakan, gitu loh. Penting untuk digunakan dalam aspek penyelidikan secara ilmiah. Gitu. Baik dengan menggunakan penalaran secara empirik ataupun secara historik. Secara empiris misalnya, Surin menyebutkan makna warshuhu alal ma'. Jadi ketika berbicara tentang istawa, tentang bagaimana Allah bersemayam gitu, kemudian di mana letaknya gitu. Warshuhu alal ma' gitu. Oleh Surin, ayat ini dimaknai sebagai petanda bahwa seseorang yang meneliti tentang asal-usul kejadian alam ini harus meneliti asal muasal alam ini dari air. Dan hal ini itu sinkron dengan penemuan ilmu pengetahuan yang menganggap bahwa segala bentuk atau segala asal-usul dari alam semesta itu itu dari air. Nah, narasi warshu alal ma' sebetulnya bagi Surin merupakan pertanda bahwa penciptaan Allah terhadap alam ini itu dimulai atau asalnya dari air. Ini petunjuk. Maka manusia seharusnya membuktikan petunjuk itu secara empirik, sehingga menghasilkan pengetahuan bahwa seluruh kejadian alam ini awalnya dari air. Secara historis, Surin menafsirkan wasta'marakum fiha ketika penjelasan ayat yang menjelaskan tentang keadaan bangsa Ad misalnya. Bagi Surin wasta'marakum fiha itu dimaknai sebagai makhluk berbudaya. Kenapa demikian? Karena secara historis ketika kita meneliti bekas-bekas peradaban dari bangsa Ad gitu, dihasilkan bahwa bangsa Ad itu adalah satu golongan manusia yang memiliki kebudayaan yang tinggi dengan penemuan alat-alat pertanian dan teknik bangunan. Jadi ketika menafsirkan wasta'marakum fiha yang kaitannya dengan menceritakan keadaan suku Ad,
maka tafsir atau makna yang diberikan dalam wastamara fiha itu adalah makhluk berbudaya. Karena secara historis itu terbukti bahwa suku Ad atau bangsa Ad itu sebagai bangsa yang atau suku yang memiliki kebudayaan tinggi. Begitu kira-kira. Kemudian narasi lain tentang dampak rasionalitas yang saya sebutkan tadi dalam menafsirkan. Saya menyebutkan dua paling tidak yang tergambar, meskipun saya tidak membaca keseluruhan, tapi saya hanya membaca tafsir ini sampai pada juz 16 gitu. Ada dua konsep. Jadi dari separuh tafsir itu sebetulnya yang saya temukan ada dua konsep. Bagaimana rasionalitas itu kemudian terwujud dalam upaya kontekstualitas Al-Quran. Pertama, redefinisi atas konsep. Kedua, aktualisasi makna. Redefinisi konsep itu berkaitan dengan apakah redefinisi makna ataupun redefinisi satu istilah. Bentuk ini sebetulnya hampir menjiwai dari keseluruhan penerjemahan atau penafsiran Surin atas kata-kata dalam Al-Quran. Misalnya, ketika memaknai fadol tukum misalnya, ketika memaknai fadol tukum yang merujuk pada Bani Israel sebagai keutamaan mereka, Surin kemudian mendefinisikan keutamaan itu dalam bidang kebudayaan. Jadi Bani Israel itu diberikan keutamaan oleh Allah dalam wilayah agama dan kebudayaan. Kemudian iyakun ghaniyan au fakiran faula bihima dalam An-Nisa 135. Surin memaknai ayat ini sebagai hak asasi manusia. Sebetulnya konteks ayat ini hanya menjelaskan bahwa persamaan orang yang kaya. Jadi Allah menyamakan bagi orang yang kaya itu sama statusnya dengan orang yang miskin. Tapi oleh Surin, keseluruhan makna ayat ini dimaknai sebagai hak asasi manusia. Atau biafwahihim misalnya. Biafwahihim itu dimaknai sebagai propaganda. Kemudian beberapa redefinisi atas makna ataupun konsep itu nyaris dapat kita temukan dalam penafsiran yang dilakukan oleh Surin. Kemudian beberapa konsep misalnya ketika kita melihat di Yusuf antara cerita bagaimana Yakub itu diistilahkan dalam Al-Quran itu wabyaddat a'yunuhum wabyaddat ainuhu gitu misalnya. Wabyaddat ainuhu gitu misalnya. Kita kan biasa memaknai ayat ini sebagai dengan matanya yang memutih gitu misalnya. Tapi Surin memaknai ini itu mengaitkan dengan penyebab kenapa matanya Yakub itu memutih dengan penjelasan yang mengaitkan ilmu kedokteran. Misalnya narasi yang diberikan oleh Surin itu begini. Yakub menderita atau Yakub terlalu lama menahan duka cita. Dia terlalu lama menahan amarah. Dia terlalu lama menahan rindu diakibatkan anaknya Yusuf itu hilang, kira-kira begitu. Karena menahan duka cita itu, menahan kesedihan, menahan amarah, menahan rindu, radang urat saraf penglihatan
itu menjadi bermasalah. Sehingga ketika terjadi begitu lama, itu akan menyebabkan kebutaan. Itu yang terjadi pada Yakub. Begitu. Jadi kebutaannya tidak kebutaan permanen gitu loh. Tidak kebutaan permanen. Maka kemudian nanti ada kisah bahwa Yakub bisa melihat lagi gitu. Nah, dampak itu sebetulnya berkaitan dengan radang urat saraf gitu loh. Radang urat saraf katanya Surin gitu. Radang urat saraf yang menyebabkan Yakub itu memiliki keterbatasan untuk melihat. Atau tentang proses penciptaan gitu loh. Ketika Allah menjabarkan fafataknahuma gitu loh, dalam proses penciptaan bumi itu, Surin menjelaskan bagaimana proses pemisahan yang Allah lakukan, apa saja yang dipisahkan sehingga menjadikan bumi. Jadi Surin kemudian menjelaskan bahwa matahari sebagai benda angkasa yang bernyala gitu, itu kemudian mengalami proses alamiah, mengalami perputaran yang cepat gitu. Itu proses alamiahnya yang mengakibatkan ada bongkahan-bongkahan yang terlepas, dan bongkahan itu kemudian kelak akan menjadi bumi. Jadi fafataknahuma itu antara bumi dengan matahari. Kemudian dipisahkan, bumi terpisah, dia menjadi bongkahan itu terpisah dan bongkahan itu menjadi bumi. Jadi semacam itu redefinisi atau rekonseptualisasi terhadap satu lafaz dalam Al-Quran yang kemudian diaktualisasikan atau diredefinisikan dengan meminjam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi makna. Aktualisasi makna ini berkaitan tadi. Yang saya maksud aktualisasi makna ini sebetulnya adalah bagaimana proses peminjaman Surin terhadap kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan misalnya. Saya mengambilkan contoh ini bagaimana Surin itu menggunakan interteks dalam memanai ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah. Jadi misalnya ketika memahami Daud misalnya, kemudian memahami kisah Isa, kemudian memahami kisah Yusuf gitu. Surin memberikan penjelasan dalam cerita itu tidak hanya bersumber dari cerita yang ada di dalam tafsir atau di dalam Al-Quran, tapi juga cerita yang ada di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Jadi Bible itu dijadikan satu narasi gitu loh, untuk menguatkan atau paling tidak memberikan bukti bahwa di Bible itu ada cerita ini juga gitu. Jadi beberapa kisah tentang nabi-nabi terdahulu itu dijelaskan dengan menyebutkan sumber Injil, sumber Bible gitu. Bahwa di Bible itu ada kisah ini di ayat sekian dan narasinya begini gitu kira-kira. Jadi penggunaan kajian-kajian modern itu juga digunakan oleh Surin dalam memberikan penafsiran lebih terhadap Al-Quran. Saya kira begitu untuk terjemah dan tafsir Al-Quran Arab dan Latin karya Bahtiar Surin. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.